Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andri Rahadian. Oke, dalam video ini saya akan membahas kita akan belajar pemrograman dasar dengan C++. Untuk yang mau belajar C++ gitu ya, atau juga yang mau ikut OSN tingkat kabupaten kota bidang informatika komputer ya. Sini kita menggunakan website dari toki.id. Toki itu Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Nah, kemudian sini bagian pemrogramannya itu TLX ya. tlx.toki.id. Sini ada Competitive Programming Training Guide. Oke, jadi TLX ini digunakan bukan hanya oleh Indonesia tapi oleh secara global ya, oleh negara lain. Sini terlihat sini ada top ratings. Sini ada Jepang, mungkin dan yang lainnya ya. Oke, nah dari sini kita bisa ke bagian courses. Yang pertama ini dulu, login dulu gitu ya. Sini ya terlihat ini username-nya Andri_Radian gitu ya. Nah, kalau udah login nanti di sini pasti ada tombol logout-nya Pak di paling bawah ya. Ada my profile, my account. Jadi wajib untuk login atau register terlebih dahulu ya. Oke, kemudian sini ada pemrograman dasar dengan C++, kemudian ada pemrograman kompetitif dasar, dan ada pemrograman kompetitif lanjutan. Nah, untuk yang mau ikut OSN tingkat kota kabupaten informatika, itu kita mulai dari yang pemrograman dasar dengan C++. Untuk yang ini untuk yang tingkat provinsi dan nasional ya. Gitu, atau mungkin ingin mempelajari lebih lanjut tentang pemrograman kompetitif menggunakan C++ tentunya ya. Nah, untuk yang ini masih sedang dikembangkan. Ya, jadi ini masih sedikit di sini ada tapi masih baru beberapa gitu ya. Gitu. Jadi sini terlihat ya. Jadi masih belum banyak. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita mulai dari nomor 1 yaitu keluaran dan ekspresi sederhana. Nah, di sini kita bisa start first chapter gitu ya. Nah, kemudian di sini jadi pemrograman dasar C++ dari 0 ini cocok untuk siswa yang mempersiapkan OSNK Informatika atau mahasiswa yang belajar mata kuliah pemrograman atau juga umum yang ingin belajar pemrograman C++. Oke, kita mulai ya. Ini program pertamaku. Sini ada A, B, C, D, E, F, G. Oke, nah di sini ada bagian materi, kemudian soal, dan di bawah juga di sini ada petunjuk. Ya, ini petunjuknya bisa diklik kalau mau lihat gitu ya. Dan di sebelah kanannya di sini ada kode, ada submission. Oke, nah kodenya ini defaultnya ini C++ C20 ya. Bisa juga diganti kalau mau pakai versi 11 atau yang sebelumnya ya, atau 17. Nah, di sini ada reset code. Misalkan kita salah itu mau di reset kembali ke awal, ya tinggal klik ya reset code ya. Nah, di submission ini nanti ketika kita submit, nah kita udah ngetik sesuai dengan soal dan output yang diminta, nanti kita submit kalau benar, maka di sini nanti muncul statusnya accepted. Tidak salah ya. Nanti kita coba. Nah, materi yang pertama, oke, di sini bersama Pak Dengklek kita akan mempelajari bahasa pemrograman C++, sebuah program apabila dijalankan dapat menghasilkan keluaran. Sebagai contoh, di sebelah kanan kita terdapat sebuah kode program C++ yang ditulis oleh Pak Dengklek. Program ini mengeluarkan halo, TLX, tanda seru. Nah, soal. Sekarang, ubahlah program tersebut agar keluarannya menjadi halo, dunia, dunia, tanda seru ya. Lalu tekan tombol submit di sebelah bawah untuk menjalankan program tersebut. Setelah dijalankan, keluarannya akan tercetak di bawah.
Anda akan mendapatkan pesan accepted jika keluarannya benar, sesuai dengan yang diminta ya, halo, dunia. Anda juga bisa saja mendapatkan pesan wrong answer. Wrong answer itu jika keluarannya salah, gitu ya. Jadi ada dua. Yang pertama bisa wrong answer, atau yang kedua bisa compilation error. Gitu ya, compilation error itu jika program tersebut tidak memenuhi sintaks atau kaidah bahasa C++. Nah, jadi kalau yang wrong answer itu ininya kodenya benar, cuma outputnya aja yang salah, gitu ya. Jadi outputnya tidak sesuai dengan yang diminta di soal. Tapi kalau compilation error itu dari programnya, kodenya, sintaks code-nya itu ada yang salah gitu ya. Gitu, ada yang kurang tepat. Misal kurang titik koma, kurang apa gitu ya. Oke, sekarang jadi ini tadi keluarannya ini halo TLX, yang diminta halo dunia. Berarti kita bisa, jadi kita tinggal edit saja di sini. Gitu ya, TLX-nya kita ganti dengan dunia, semua huruf kecil ya. Nah, di sini kita tinggal submit. Kalau benar, nanti ada pesannya accepted. Bisa lihat di submission ya. Atau nanti bisa next-nya ini, tombol next-nya ini bisa kita klik, muncul dia. Oke, bismillah. Nah, seperti ini. Solve. Keterangannya solve, hijau gitu ya. Checklist. Kemudian next-nya bisa kita muncul, bisa kita klik. Dan di sini ada ulasannya. Nah, tadi di sini ada petunjuk ya. Petunjuknya itu bisa kita klik kalau mau. Nah, ini. Sebelah kanan ganti. Nah, ini masih dasar sekali ya. Masih sangat mudah. TLX diganti menjadi dunia. Kalau mau lihat petunjuknya. Oke, nah di sini ada penjelasannya. Misalkan, selamat, Anda telah menjalankan program C++ pertama Anda. Secara umum, program C++ terdiri atas perintah-perintah di dalam kerangka kode berikut. Nah, di situ ada include, IOStream, kemudian int main, kurung, buka kurung tutup gitu ya, kemudian kurung kurawal, buka, sini kurung kurawal tutup. Tenang saja, untuk saat ini kita belum perlu mempelajari apa makna dari kerangka kode di atas ini ya. Sini ada include, IOStream, int main, nah itu nanti akan kita pelajari. Nah, di antara kurung kurawal gitu ya, kurung kurawal buka dan tutup, kita bisa menaruh perintah-perintah. Perintah yang menghasilkan keluaran halo dunia adalah yang std, cout, seterusnya gitu ya, sampai nl. Nah, berarti yang dari sini ya. Nah, ini. Mari kita lanjutkan, pelajari lebih lanjut mengenai perintah tersebut dengan menekan tombol next di kanan bawah. Oke, ya. Ini yang pertama. Oke, kalau kita klik. Nah, kita lanjut ke bagian B ya. Mencetak dengan std cout atau std cout. Nah, sini ada materinya. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut makna dari perintah berikut. Nah, ini baris yang tadi ya, yang mengeluarkan keluaran halo dunia. std, kemudian ada titik 2, double, cout, singkatan dari karakter output. Cout-nya ya, itu singkatan dari karakter output. Atau ada juga yang ada yang menyebutnya console output. Ya, itu sama saja. Akan mencetak nilai-nilai yang berada setelahnya. Setiap nilai yang dicetak harus didahului dengan operator kurang dari double. Gitu ya. Jadi seperti ini. Terdapat dua nilai yang dicetak. String. Yang pertama, ya ini string. Kemudian halo dunianya, halo koma dunia. Tanda tik 2 kali gitu ya. Ini ada yang kurang ya. Sini harusnya ada tanda serunya gitu, karena di sini teksnya ini menyatakan ya ini ada yang kurang, di sini ada typo ya. Sini harusnya halo koma dunia tanda seru. Nah, diapit oleh tanda petik 2 ya. Nah, diapit tanda kutip 2. Nah, itu ya. Jadi string itu harus diapit dengan tanda kutip 2 kiri kanan ya. Nah, nanti keluarannya menyatakan halo koma dunia tanda seru. Nah, std double titik 2, kemudian NL itu singkatan dari end of line, menandakan akhir dari baris. Nah, kalau di keyboard itu mirip dengan enter.
gitu ya. Nah, diakhiri paling akhir di sini diakhiri dengan titik koma ya, menandakan akhir dari sebuah perintah. Gitu. Nah, soalnya kali ini Pak Dengklek meminta Anda untuk mencetak keluaran berikut. Halo, koma dunia, tanda seru. Aku semangat belajar C++ tanda seru. Lengkapilah program di sebelah kanan agar menghasilkan keluaran tersebut. Nah, tadi baris ini menghasilkan halo, koma dunia. Nah, supaya itu kan baris kedua ya. Sini kita copy saja. Kita blok dulu, terus kita Ctrl C, Ctrl V. Gitu ya. Nah, ini tinggal stringnya kita ganti dengan apa ini situ? Aku semangat belajar C++ tanda seru. Nah, gitu ya. Jadi fungsinya NL, end of line itu, maka perintah selanjutnya akan dicetak di baris di bawahnya, seperti enter. Jadi sebelum kalau kita enter, otomatis kita mau ngetik berikutnya kan barisnya pindah ke bawah ya. Nah, itu seperti itu. Makanya di sini aku semangat belajar C++, tanda seru itu akan dicetak di baris di bawah dari keluaran halo dunia. Oke, kita submit ya. Oke, nah di sini ada ulasannya. Ulasan std cout tidak harus mencetak tepat satu baris saja. Yang penting setiap nilai yang dicetak didahului oleh operator ini ya, operator apa? Tanda kurang dari 2 kali, double ya. Sebagai contoh, semua kode C++ di bawah juga menghasilkan keluaran yang persis sama. Nah, jadi ini ada 3 variasi gitu ya. Ini bisa kita buat 2 baris seperti ini, berarti ini seperti yang contoh ketiga, ulasan ketiga. Atau bisa juga ini cukup 1 baris, berarti di sini kita sambung saja. Jadi maksudnya ini. Nah, gitu ya. Jadi setelah stdnl, karena aku semangat belajar C++-nya harus di baris bawahnya, di baris kedua, maka di sini harus ada NL-nya, gitu ya. Nah, terus cout-nya cukup 1 kali di depan, tidak perlu kita tulis lagi di sini. Ya, maksudnya ini sudah bisa mewakili gitu ya. Jadi di sini tinggal kita input string-nya, tapi harus didahului dengan operator ini, gitu ya. Operator double sign ini, kurang dari ya. Nah, baru diakhiri lagi dengan stdnl gitu. Seperti itu ya. Idealnya jadi seperti itu. Nah, ini bisa tinggal kita submit. Misalkan ini mau disubmit lagi bisa ya. Kalau benar, nah nanti di submission ini, nah ini tadi pesan accepted-nya di mana? Di submission ya. Gitu. Ini ID ID punya saya. Nah, ini usernya, ini language-nya C++ 20 gitu ya versionnya. Verdict-nya itu hasilnya accepted, wrong answer, atau compilation error. Atau bisa juga time limit, itu kalau programnya itu looping terus gitu ya, tidak berhenti-berhenti. Nah, nanti itu bisa terjadi. Nah, ini ada time-nya berapa menit yang lalu. Nah, di sini ini bisa kita klik nih. Nah, nanti mengeluarkan apa yang udah kita submit gitu ya. Test data result. Nah, bisa back sini. Nah, ketika kita dia balik lagi ya. Ketika kita submit lagi itu nanti bisa di sini. Gitu ya. Jadi ini misal kita hapus. Berarti setelah NL-nya tidak perlu ada titik koma ya. Nah, seperti ini. Karena titik koma itu di akhir saja, cukup di akhir. Nah, nanti kita ketik lagi, nah lihat accepted lagi, yang ini yang atasnya just now. Berarti benar. Seperti itu ya. Nah, di sini. Kalau dikasih titik koma, misal gini, kita submit. Nah, nanti di sini lihat compilation error. Berarti ada yang error. Kenapa errornya? Karena di sini ada titik koma ya. Kita hapus. Misalkan
Misalkan kita mau tambahkan stdc out lagi, misalkan ya. Jadi double seperti ini. Kita submit aja. Nah, ini compilation error juga gitu ya. Berarti tuh, di sini ada ketika error, maka di sini ada keterangannya nih. Solution.cpp. Ya, itu ininya ya. Jadi dia akan menamakan filenya menjadi solution.cpp, itu berarti C++. Comment for operators. Nah, di sini ada ininya nih. Error sampai sini. Nah, jadi std cout-nya itu tercetak dua kali dalam satu baris seperti itu ya. Nah, ini tanda yang ini nih. Nah, itu berarti menandakan baris yang di atasnya errornya gitu ya. Jadi, panjang sekali ya. Berarti ini cout itu jadi cukup sekali. Tidak perlu dua kali ya. Nah, gitu. Seperti yang nomor 1. Atau bisa juga versi yang kedua. Kalau versi yang kedua, NL-nya itu di bawahnya. Jadi kita pisah. Jadi yang pertama itu seperti ini, misal kita enter. Nah, tapi jangan lupa di sini kita kasih titik koma ya. Nah, di sini kita ketik lagi std cout NL, berarti titik koma. Kemudian sini std cout ini sampai sini titik koma, enter lagi std cout. Nah, jadi setelah std cout itu wajib ada operator ini ya, kurang dari 2 kali. Oke. Nah, tinggal kita submit. Jadi, nah ini apa bedanya? Jadi ini enternya kita pisah, ada di baris bawahnya. Jadi ini stringnya. Jadi kita mau mengeluarkan output karakternya itu halo dunia. Nah, di sini belum di enter nih. Nah, ketika perintahnya pindah ke baris bawahnya, kita mau cout kemudian NL. Nah, baru di enter. Tek gitu ya. Gitu. Kemudian kita mau mencetak. Jadi cout itu sama dengan mencetak keluaran. Kalau di Python mungkin seperti print gitu ya. Nah, ini jadi aku semangat belajar C++, baru di sini enternya di bawahnya. Ini juga boleh seperti ini gitu ya. Ini submission-nya accepted. Nah, berarti benar ya. Oke. Ya, untuk video ini mungkin cukup sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya ya. Kita lanjutkan video berikutnya ke bagian C dan seterusnya. Oke. Terima kasih kalau sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di komen. Kalau suka boleh di like. Kalau tidak suka boleh dislike. Subscribe jika merasa bermanfaat. Gitu ya. Jadi biar supaya tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Boleh juga di-share kalau mau berbagi dengan teman-temannya yang lain. Oke. Begitu kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.